Skizofrenia itu adalah merupakan suatu gangguan jiwa yang berat yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara yang nyata dan tidak nyata. Ada beberapa gejala khas dari skizofrenia, yaitu yang kita sebut sebagai halusinasi. Halusinasi itu adalah gangguan persepsi panca indera. Jadi yang bersangkutan mengalami suatu distorsi atau gangguan pada panca inderanya. Seperti ada yang kita sebut halusinasi pendengaran, yaitu seperti mendengar ada suara-suara bisikan yang menyuruh atau yang berkomentar, padahal sebenarnya tidak ada orang yang sedang berbicara kepadanya. Gejala yang lain ada yang disebut sebagai waham atau delusi. Itu adalah keyakinan, persepsi, atau pikiran yang salah yang dipegang teguh oleh yang bersangkutan padahal tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Contohnya, waham ini adalah waham kejar. Seseorang merasa ketakutan seperti ada orang-orang yang ingin membunuh dia, ada yang ingin mengejar-ngejar dia, ada yang ingin merencanakan hal yang tidak baik pada dirinya. Padahal sebenarnya tidak ada fakta kenyataan yang seperti itu. Nah, halusinasi dan waham adalah gejala utama dari gangguan skizofrenia. Di samping gejala lain seperti misalnya menarik diri, isolasi sosial, tidak mau bergaul, dan adanya perilaku emosional, kemudian juga penurunan fungsi kecerdasan atau kognitif. Nah, dari gejala-gejala itulah kita bisa mengenal orang ini menderita skizofrenia atau tidak. Saat ini di masyarakat masih sangat banyak stigma dan diskriminasi yang menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu adalah sebuah penyakit yang aib, penyakit akibat guna-guna, akibat perilaku yang tidak baik, keturunan, dan lain sebagainya. Kalau saya sih ketemu orang yang ada gangguan jiwa tuh ada perasaan takut, ngeri juga, takutnya dia melakukan hal-hal yang misalnya ngelempar batu. Kalau saya kalau memang ketemu orang sakit jiwa itu kalau di jalanan memang ada rasa takut juga ya. Oh, pastinya saya mungkin merasa takut, kasihan apabila dia masih muda. Kalau saya secara pribadi ya pertamanya sih memang risih ya. Karena seandainya itu dalam satu daerah ada yang seperti itu, maksudnya ada satu orang yang seperti itu pasti mengganggu ya. Saya kalau ketemu orang gangguan jiwa tuh awalnya kaget, tapi gimana caranya kita untuk menyikapinya, dia tuh sama dengan kita. Nah, yang ngerasa takut. Ya risih gitu ya, pura-pura berani aja kayak biasa. Saya sih kalau buat penyakit gangguan jiwa itu melalui santet, saya masih percaya. Menurut saya ya, untuk santet ilmu hitam dan sejenisnya ya, itu pribadi saya masih ada. Menurut saya sih kalau orang gangguan jiwa itu bisa pulih atau sembuh total mungkin hanya beberapa persen, tapi menurut saya bisa pulih. Pasti bisa didukung dengan orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita kasih spirit, kita rangkul dia, kita deketin dia. Ya, saat ini di masyarakat umum pandangan tentang orang dengan gangguan jiwa itu masih sangat negatif gitu. Banyak yang dianggap sebagai sampah masyarakat ya, dia tidak bisa pulih kembali gitu, atau dia memang karakternya buruk gitu ya, dan jadi banyak sekali yang negatif. KPSI berdiri karena ada pengalaman saya sekeluarga gitu. Kebetulan kakak saya penderita skizofrenia kurang lebih 21 tahun yang lalu gitu. Dulu saya nggak punya pengetahuan sama sekali,
Tapi ternyata setelah saya pelajari dan kemudian kami menempuh pengobatan medis yang rutin, kakak saya bisa kembali pulih gitu. Nah dari situ saya mulai berpikir bahwa pengetahuan ini harus disebarkan dan keluarga-keluarga lain juga harus mendapatkan edukasi tentang masalah kesehatan jiwa gitu. Nah dari situlah saya akhirnya mulai membentuk komunitas peduli skizofrenia Indonesia untuk berbagi pengalaman. Jadi saya di sini tidak paling ahli ya, tapi kita masing-masing berbagi pengalaman dan mengambil pengalaman orang lain untuk menyusun puzzle kita sendiri gitu, sehingga kita nanti bisa menyesuaikan recovery atau target pemulihan kita sendiri. Irwansyah sakit dari tahun 2003 sampai ya dari 2003 dia sakit, nggak minum, nggak mau, dia minum obat, nggak mau. Saya kasih semangat, berobat udah kesana kemarin, belum bisa ada perubahan. Masih ya begitulah, serem banget deh kalau udah ngamuk apa gitu. Banyak yang ibu-ibu pada ini suka, anak-anak pada ngata-ngatain. Saya kasih semangat buat Irwansyah biar sehat. Nah, alhamdulillah deh pas berobat ke Cipto, banyak yang gitu yang pada baik sama saya, yang ngasih solusi, ibu berobatin anak yang muda. Tapi alhamdulillah Iwan mau minum obat kesini-sini, alhamdulillah sampai Iwan bisa kerja. Nah bagi mereka-mereka yang terlantar di jalan, tidak punya keluarga atau keluarganya memang sudah menyerah ya karena kemiskinan dan keterbatasan lainnya, itu ada sarana namanya Panti Bina Laras. Di Jakarta ini ada di Cipayung, terus kemudian di Kedoya ya, daerah Cengkareng sana, yang disediakan secara gratis oleh pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta. Jumlah orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kesehatan jiwa itu di DKI Jakarta semakin hari semakin bertambah dan sangat signifikan. Dan tentunya adanya ODGJ yang menggelandang di jalan-jalan dengan tampilan mereka secara fisik yang kotor, kemudian kumuh, bahkan ada beberapa yang tanpa busana. Nah, dengan kondisi seperti itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang terkategori orang dengan gangguan jiwa dan terlantar, tidak memiliki sanak keluarga, untuk tidak menggelandang di jalan raya yang mengganggu ketertiban umum. Disediakan panti-panti sosial. Dan panti-panti sosial tersebut memang berdasarkan peraturan gubernur nomor 300 2014 memang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan dan kesejahteraan rehabilitasi sosial kepada penyandang psikotik yang terlantar. ODGJ atau ODMK itu diberikan pelayanan utama adalah pelayanan makan ya, karena biar bagaimanapun mereka adalah manusia umum membutuhkan makan sehari 3 kali dengan buah, dengan susu agar mereka pulih kembali kesehatannya. Nah, kemudian kita memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan penyakitnya ODGJ atau schizophrenia. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan rumah sakit khusus daerah Durensawit. Para petugas di panti memang sudah memiliki keterampilan teknis tentang pemberian obat kepada ODGJ agar mereka betul-betul dipastikan 1 hari 2 kali sesuai dengan dosis dan aturan pakainya, mereka pastikan minum obat tersebut. Kegiatan di panti itu sangat variatif, ada kegiatan bimbingan fisik karena mereka harus punya tubuh yang bugar, yang segar, yang sehat, dengan gizi yang kita berikan yang cukup standar karena harus ada pengesahan dari ahli gizi di kecamatan untuk menu mereka sehari-hari. Mereka kita berikan kesempatan untuk berolahraga seminggu 2 kali, Selasa dengan hari Jumat bersama-sama petugas. Kemudian ada bimbingan mental spiritual ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah punya musola, mereka yang sudah mulai kooperatif sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu walaupun harus didampingi petugas. Kemudian ada juga selain bimbingan rohani agama Kristen juga agama Islam juga ada agama Kristen sama seminggu 2 kali. Selanjutnya ada bimbingan keterampilan
Ruangan Pirahata Karya ada pembuatan mute-mute, buat tas, tempat tisu, bros, ya, kembang. Kemudian ada pembuatan keset, ada pembuatan cempal, menjahit. Kemudian juga ada pertanian. Di sana ada pertanian, kebun, ya, macam-macam, ada jagung, ada tomat, cabai, ada kacang panjang. Kemudian ada peternakan juga, kita beternak sapi, kambing, bebek, ayam, ikan. Ikan kita punya 3 empang. Ke depan kita akan tata empang itu biar menjadi sarana rekreasi dari WBS. Kemudian ada juga kegiatan bimbingan kesenian. Mereka kita kasih kesempatan untuk mengikuti terapi musik. Ada musik, mereka menyanyi, kemudian berjoget, ya, bergantian. Kemudian ada bermain angklung, main rebana, marawis, ada menari, melukis. Dan di panti pun kami mengharapkan mereka bisa cepat pulih, bisa sehat, hidup sehat, layak, normatif, dan insya Allah bisa mandiri. Makanya program kami demikian banyak, termasuk juga untuk menghilangkan stigma masyarakat bahwa orang dengan gangguan itu, jiwa itu sangat berbahaya, atau harus dijauhi, harus dipasung, ya, harus diisolir, itu salah. Ya, mereka bila diberikan obat medis secara terkendali, mereka bisa dikendalikan. Penyebab dari gangguan skizofrenia itu multifaktor gitu ya. Jadi ya biasanya kita kenal faktor bio, psiko, dan sosial. Faktor bio adalah faktor biologi. Nah, di dalamnya terdapat faktor genetik. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang menderita gangguan kejiwaan, maka mereka yang memiliki hubungan darah itu lebih rentan untuk terkena gangguan jiwa juga. Faktor genetik bukan satu-satunya faktor, ada faktor yang lainnya dari sisi biologi. Misalnya adalah selama masa dalam kandungan, bagaimana kondisi fisik dan kondisi mental ibu itu juga akan berpengaruh kepada saraf janin yang sedang dikandungnya. Kemudian ada lagi misalnya pernah jatuh atau terbentur, pernah menderita kejang, epilepsi atau step. Nah, itu akan berpengaruh kepada saraf dari anak atau orang ini sehingga dia lebih rentan terhadap gangguan kejiwaan. Penggunaan narkoba yang saat ini marak juga berpengaruh secara biologi langsung kepada saraf otaknya. Yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah bagaimana relasi dia terhadap orang-orang yang ada dia temui dalam kehidupannya, bagaimana pola asuh dari orang tua, bagaimana pendidikannya. Dan yang terakhir adalah faktor sosial atau lingkungannya, situasi lingkungan di rumah, di tempat kerja, di kantor, stresor dalam kehidupan, semua itu memberikan kontribusi dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya yang kemudian menyebabkan mereka bisa menjadi orang dengan skizofrenia. Penanganannya kalau zaman dulu gitu ya itu masih sangat tradisional. Biasanya mereka dipasung, ada lagi penanganan zaman dulu tuh dengan istilahnya lobotomi gitu ya, ada bagian otak yang dirusak dengan menggunakan jarum yang sangat panjang dan tipis. Tapi saat ini terapinya sudah sangat modern gitu ya. Kita memiliki modalitas terapi ada 3. Yang pertama adalah psikofarmaka atau dengan pemberian obat-obatan. Pada orang dengan skizofrenia sudah dilakukan riset bahwa di saraf otaknya ada zat kimia yang tidak stabil yang kita sebut neurotransmitter. Nah, terjadi kelebihan neurotransmitter yang namanya dopamin di sana. Dengan obat-obatan yang saat ini ada,
maka obat-obatan tersebut bisa menstabilkan kembali zat kimia tersebut sehingga gejala-gejalanya pun bisa berkurang bahkan sampai hilang. Yang kedua adalah yang kita sebut psikoterapi. Psikoterapi adalah terapi dengan melakukan pembicaraan atau kita sebut talk terapi. Dan yang ketiga adalah terapi yang kita sebut rehabilitasi psikososial yang bertujuan memulihkan pasien tersebut agar dia bisa berfungsi dan optimal kembali kehidupannya di masyarakat. Banyak sekali kegiatan yang udah kita lakukan ya, terutama satu target kita memang membuat support group sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Saat ini udah kurang lebih ada 15 kota yang mulai ada benih-benih kelompok dukungan ya, jadi mereka berbagi pengalaman satu sama lain. Kemudian kami juga ada program-program kegiatan, misalnya ada konseling gratis ya pada masyarakat yang membutuhkan. Itu ada relawan psikolog dari beberapa universitas gitu. Kemudian juga ada kelompok sharing di sini yang kita lakukan secara teratur buat pasien maupun keluarga, serta kegiatan kampanye publik secara luas gitu. Jadi salah satu kampanye publik yang kita lakukan, misalnya kami juga bergandeng tangan dengan teman-teman seniman street art baru-baru ini ya. Kami melakukan bakti sosial di lingkungan sekretariat KPSI dengan membuat mural di beberapa tembok di ruang publik yang memang sudah banyak coret-coretan yang kotor gitu ya. Jadi kami timpa dengan lukisan-lukisan yang menarik yang bertema toleransi gitu, supaya masyarakat bisa menerima orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas seperti orang lain pada umumnya gitu. Saya mohon ibu-ibu ngasih semangat anaknya yang punya sakit seperti Irwansyah, penyakit disebut seperti skizofrenia, harus kuat. Mari kita jauhi stigma dan diskriminasi pada orang dengan skizofrenia, karena mereka pun manusia seperti kita juga. Kita semua bertanggung jawab terhadap ODGJ, bukan hanya pemerintah, terutama keluarga dan masyarakat. Saya skizofrenia dari tahun 2008. Kedepannya sih ya lebih baik lagi sih, ingin menikah. Yang teman-teman udah menikah juga, mereka udah menikah, saya juga ingin menikah, punya anak. Harapan saya sih masyarakat bisa menerima kami gitu, jangan memandang sebelah mata pada kami bahwa kami mantan orang gila nggak bisa apa-apa. Misalnya ya begitu aja, nggak taunya kan akhirnya kami bisa pulih.